Dengan berkorban itu, kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat buruk itu sudah hilang dengan disembelihnya kurban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita akan segera bertemu dengan hari raya Idul Adha, salah satu ibadah yang sangat besar dan sangat agung pada hari raya Idul Adha, yaitu menyembelih kurban. Apakah sahabat-sahabat sudah berkurban? Sudah menyiapkan kurban untuk tahun ini? Ada beberapa hal yang sering dilupakan oleh orang-orang yang berkurban. Biasanya kalau orang berkurban dititipkan kepada panitia kurban, memberikan nama, mungkin dengan nama bin atau binti, cukup itu saja. Ada beberapa hal yang seharusnya kita lakukan ketika kita itu berkorban. Yang pertama adalah berkorban itu artinya menyembelih hewan. Maka utamanya sebelum kita berkorban, kita berpikir dulu, merenung dulu sifat-sifat buruk apakah yang ada pada diri kita. Nah, dengan berkorban itu kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat buruk itu sudah hilang dengan disembelihnya kurban itu. Nah, ini mungkin di antara kita tidak pernah terfikir seperti itu. Kemudian ketika berkorban, maka afdolnya itu disembelih sendiri. Kalau tidak mampu, maka minta tolong, biasanya kepada Bapak Kiai atau panitia kurban. Dan kalaupun kita tidak bisa menyembelih sendiri, maka hendaknya afdolnya kita itu ikut menyaksikan hewan kita ketika disembelih. Jadi kita menyaksikan pelaksanaan penyembelihan kurban itu. Itu afdalnya. Kemudian setelah penyembelihan kurban dilakukan, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita tidak memikirkan lagi hewan kurban yang kita serahkan pada panitia. Kemudian bagaimana kalau misalnya kurban itu kita serahkan kepada panitia secara online yang disembelih di tempat-tempat yang jauh? Maka hendaknya kita mengetahui kapan hewan kita disembelih. Ya, kita minta fotonya, foto hewan kambing atau sapinya itu. Dan ketika hewan itu disembelih, meskipun di tempat yang jauh, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu, sambil tentunya
sunnahnya berdoa yaitu menghadap kiblat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Demikian seharusnya ketika kita berkorban. Jadi jangan kita biarkan, kita lupakan korban kita. Kita hanya menunggu-nunggu bagian daging korban yang diantar oleh panitia. Tapi kita harus aktif memantau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kita. Dan jangan lupa setelah berkorban kemudian kita muhasabah diri. Apakah setelah itu kita meningkat ketakwaannya atau biasa-biasa saja. Kalau ketakwaan kita tidak meningkat, maka korban kita pantas dipertanyakan, diterima oleh Allah atau tidak. Karena setiap amal yang diterima oleh Allah itu akan meningkatkan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah. Karena sesungguhnya setiap amal yang diterima itu akan melahirkan amal kebaikan yang lain. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula. Demikianlah sahabat-sahabatku, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mari kita pantau korban kita, kapan disembelih, kemudian kalau bisa kita sembelih sendiri, kalau tidak bisa diserahkan pada ahlinya. Dan yang paling penting yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar korban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga korban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun depan kita diberikan kesempatan untuk berkorban lagi. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.